Hai guys, dulu kalau kita bicara soal ojek, yang terbayang pasti sangat sederhana. Pangkalan kecil di pinggir jalan, deretan motor yang menunggu penumpang, dan sistem yang semuanya masih manual. Kalau kita butuh ojek, kita harus datang langsung ke pangkalan atau berharap menemukan ojek di jalan. Tidak ada kepastian harga, tidak ada transparansi, dan seringkali juga tidak efisien. Semua bergantung pada kondisi saat itu. Tapi hari ini, semuanya berubah drastis. Hanya dengan membuka satu aplikasi di smartphone, kita bisa memesan transportasi dalam hitungan detik. Tidak hanya itu, kita juga bisa memesan makanan, mengirim barang, bahkan melakukan pembayaran digital untuk berbagai kebutuhan. Semua ada dalam satu tempat. Inilah yang kita kenal sebagai Gojek. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah layanan ojek sederhana bisa berkembang menjadi super app yang begitu besar dan berpengaruh? Apakah ini hanya soal teknologi atau ada strategi marketing yang kuat di baliknya? Di video ini, kita akan membongkar bagaimana Gojek membangun dominasinya melalui strategi yang tidak hanya cerdas, tapi juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kunci utama kesuksesan Gojek adalah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Kita semua tahu bahwa kemacetan adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia. Waktu yang terbuang di jalan, sulitnya mencari transportasi cepat, dan ketidakpastian perjalanan menjadi masalah sehari-hari bagi banyak orang. Disinilah Gojek hadir, bukan sebagai sekedar layanan, tapi sebagai solusi. Dengan konsep ojek online, Gojek menawarkan sesuatu yang sederhana, tapi sangat impactful. Kecepatan, kemudahan, dan kepastian. Pengguna bisa mengetahui estimasi harga, waktu kedatangan, dan rute perjalanan secara transparan. Ini adalah pelajaran penting dalam dunia marketing, bahwa marketing terbaik bukanlah tentang seberapa sering kita beriklan, tapi seberapa relevan solusi yang kita tawarkan. Ketika sebuah produk benar-benar menjawab kebutuhan, maka promosi akan terasa lebih natural. Orang akan dengan sendirinya merekomendasikan karena mereka merasakan manfaatnya. Namun, memiliki solusi yang bagus saja tidak cukup. Gojek juga memahami bahwa mereka harus membuat orang mau mencoba. Di fase awal pertumbuhan, Gojek menggunakan strategi yang cukup agresif, yaitu memberikan promo besar-besaran, diskon, cashback, bahkan tarif yang sangat murah menjadi daya tarik utama. Banyak orang awalnya mencoba Gojek karena tergiur harga, tapi di balik itu ada strategi yang jauh lebih besar. Tujuannya bukan hanya sekedar mendapatkan transaksi, tapi membangun kebiasaan. Dalam dunia bisnis, ini dikenal sebagai Customer Acquisition Strategy. Gojek mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk mendapatkan pengguna dalam jumlah besar. Ketika orang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, mereka akan cenderung kembali, bahkan ketika promo sudah tidak besar sebelumnya. Ini adalah pendekatan jangka panjang, karena sekali kebiasaan terbentuk, biaya untuk mempertahankan pelanggan akan jauh lebih kecil dibandingkan mendapatkan pelanggan baru. Setelah berhasil menarik pengguna, Gojek tidak berhenti di satu layanan saja. Mereka mulai memperluas bisnisnya dengan membangun ekosistem. Dari yang awalnya hanya layanan transportasi, berkembang menjadi berbagai layanan seperti GoRide untuk perjalanan, GoFood untuk pesan makanan, GoSend untuk pengiriman barang, hingga GoPay sebagai sistem pembayaran digital. Semua layanan ini terintegrasi dalam satu aplikasi. Ini adalah langkah yang sangat strategis, karena ketika pengguna sudah masuk ke dalam satu layanan, mereka akan lebih mudah mencoba layanan lainnya. Misalnya, seseorang awalnya hanya menggunakan Gojek untuk transportasi, tapi karena sudah familiar dengan aplikasinya, mereka mulai mencoba GoFood. Lalu dari situ, mereka mulai menggunakan GoPay, dan tanpa sadar, mereka sudah masuk ke dalam ekosistem yang lebih besar. Inilah yang membuat Gojek tidak hanya menjadi aplikasi, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan disinilah konsep super app benar-benar bekerja. Selain ekosistem, salah satu kekuatan terbesar Gojek adalah fokus pada pengalaman pengguna atau user experience. Dalam bisnis digital, pengalaman pengguna adalah segalanya. Jika aplikasi sulit digunakan, lambat, atau membingungkan, maka pengguna akan dengan mudah berpindah ke kompetitor. Gojek memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka memastikan bahwa aplikasi mereka mudah digunakan. Proses pemesanan cepat dan sistemnya terintegrasi dengan baik. Semua dirancang untuk memberikan pengalaman yang
yang seamless. Mulai dari tampilan aplikasi, navigasi, hingga sistem pembayaran, semua dibuat sesederhana mungkin. Tujuannya adalah agar pengguna tidak perlu berpikir terlalu banyak. Semakin mudah sebuah layanan digunakan, semakin besar kemungkinan pengguna akan kembali. Dan ketika pengalaman pengguna sudah baik, maka loyalitas akan terbentuk dengan sendirinya. Hal lain yang membuat Gojek berbeda adalah kekuatan branding lokalnya. Gojek tidak mencoba menjadi brand global yang terasa jauh dari masyarakat. Justru sebaliknya, mereka sangat dekat dengan budaya Indonesia. Mulai dari penggunaan bahasa yang santai, campaign yang relate dengan kehidupan sehari-hari, hingga pendekatan komunikasi yang terasa dekat. Semua ini membuat Gojek terasa bukan hanya sebagai perusahaan teknologi, tapi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Branding seperti ini sangat powerful, karena ketika sebuah brand terasa dekat, orang akan lebih mudah percaya. Dan kepercayaan adalah fondasi utama membangun bisnis jangka panjang. Dari perjalanan Gojek, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, mulai dari masalah nyata. Jangan langsung berpikir tentang produk, tapi pikirkan dulu masalah apa yang ingin diselesaikan. Kedua, bangun kebiasaan melalui strategi awal. Kadang kita perlu berinvestasi untuk mendapatkan pengguna di awal sebelum akhirnya kita menikmati hasilnya. Ketiga, jangan hanya fokus pada satu produk. Bangun ekosistem yang membuat pengguna tetap berada dalam layanan kita. Keempat, utamakan pengalaman pengguna, karena di era digital, kenyamanan adalah kunci utama. Dan yang terakhir, jadilah relevan. Pahami audiensmu, budaya mereka, dan cara mereka berinteraksi. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Kalau kalian punya bisnis, apa masalah yang kalian selesaikan? Apakah produk kalian benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar ada? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe untuk insight bisnis lainnya. Karena di balik brand besar seperti Gojek, selalu ada strategi yang bisa kita pelajari dan terapkan.